Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari praktikum untuk P1, P2, P3 Perencanaan Sistem Kontrol dan Proses atau PSKP. Di sini kami akan menjelaskan untuk P2 dan P3. Sebelumnya perkenalkan dari saya sendiri, Andi Putra Naswana dengan NRP 204223110 dan rekan saya. Saya Excel Fitra Ananda dengan NRP 2042231002. Dan saya Wildan Rizky Auzai dengan RP 2042231061. Baik, jadi di praktikum kedua ini kita akan membahas mengenai fitur-fitur pada software Aspen HYSYS. Oke, yang pertama yakni untuk di properties. Di properties ini ada banyak items. Yang pertama itu ada component list. Nah, component list ini itu digunakan untuk memilih dan mendaftarkan seluruh senyawa kimia, baik komponen murni eh, maupun campuran yang akan terlibat dalam simulasi proses. Contohnya dalam proses yang akan kita gunakan, nah, kita akan menggunakan nitrogen, asetilen, eh, etilen, oksigen, dan lain-lain. Jadi kita tinggal mengeklik eh, komponennya aja, misal oksigen. Nah, nanti dia akan eh, muncul sendiri, karena ini udah dipakai ya. Oke, lanjut yang kedua itu ada fluid package. Nah, fluid package ini berisi kumpulan basis dan data termodinamika dan korelasi properti fisik. Nah, contohnya yang biasa sering digunakan itu adalah Peng Robinson dan kita menggunakan Peng Robinson. Nah, di sini tuh dia fungsinya untuk menghitung kesetimbangan fase dan sifat fluida secara presisi. Oke, mungkin next. Oke, mungkin lanjut ke fitur selanjutnya merupakan yaitu pada simulasi, simulasi environment yang ada di sini teman-teman. Nah, ini adalah eh, istilahnya seperti kanvas atau lingkungan kerja utama kita. Di sini seluruh model matematika proses dibangun dengan dan dihitung secara real time. Lanjut ke flow sheet case, yaitu yang ini. Eh, Jika Anda perhatikan seluruh diagram alir ini, inilah yang kita sebut sebagai flow sheet case. Fitur ini berfungsi untuk mengintegrasikan setiap unit operasi dan aliran massa, memastikan seluruh neraca massa dan energi terkoneksi secara sistematis dalam satu kesatuan proyek. Kemudian model palette, di sisi samping layar terdapat panel berisi berbagai ikon, peralatan, dan model palette ini tempat saya mengambil unit operasi dengan di drag seperti ini teman-teman. Nah, itu sebagai contohnya. Kemudian pada message window ini yaitu bar status di bagian bawah. Message window ini sangat krusial karena memberikan informasi langsung mengenai status perhitungan jika ada kesalahan atau ketika simulasi sudah berhasil dikonvergen. Informasinya akan muncul di message window ini, teman-teman. Oke, mungkin lanjut ke Wildan. Oke, selanjutnya kita akan fitur yang bagian ketiga, yaitu akan ada fitur unit set. Ya, di sini teman-teman. Nah, fitur unit set ini itu digunakan untuk mengatur satuan yang digunakan dalam simulasi. Di HYSYS, semua parameter seperti temperatur, tekanan, laju aliran, energi, itu dapat ditempelkan di sini dan di dalam berbagai bentuk satuan. Nah, sebagai contoh, di sini kita juga ada bisa mengubah semua satuan yang akan kita gunakan. Di sini ada banyak sekali satuannya dan contoh kita ada temperatur di sini kita bisa ubah dari derajat Celcius menjadi Kelvin dan maupun yang lainnya gitu. Nah, jadi fungsi utama dari fitur ini adalah untuk mempermudah membaca data serta menyesuaikan standar satuan yang digunakan pada misal suatu perusahaan atau suatu negara tertentu. Lanjut, kita ke fitur selanjutnya yaitu safety analysis. Ada di sini teman-teman. Di kiri bawah. Nah, di sini
fitur safety analysis itu berfungsi untuk mengevaluasi kemungkinan kondisi berbahaya seperti overpressure, kenaikan temperatur ekstrim, atau kegagalan sistem. Nah, fitur ini juga membantu untuk dalam menentukan kebutuhan alat proteksi seperti PSV atau sistem flat. Jadi tujuannya itu untuk memastikan proses dapat berjalan dengan aman dan meminimalkan resiko kecelakaan. Kayak gitu. Lalu yang terakhir, ini ada energi analisis. Nah, di energi analisis ini adalah satu fitur yang digunakan untuk menganalisis penggunaan energi dalam proses industri. Nah, pada HISIS ini dapat digunakan untuk menghitung perbedaan panas, kebutuhan heating maupun cooling, serta konsumsi energi pada peralatan proses seperti HE, heater, cooler, dan lain sebagainya. Analisis ini, energi ini tuh sangat penting karena berkaitan langsung dengan efisiensi operasi dan biaya produksi pada industri. Oke, itu saja untuk eh, P2 mengenai analisis fitur-fitur yang ada di HASIS. Lanjut, kita akan ke P3. Oke, jadi pada praktikum P3 ini kami akan melakukan simulasi eh, 3 unit. Nah, yang pertama, mari kita bedah bagian pertama ya dari eh, Big Plan ini, yaitu yang pertama adalah ethylene oxyklorinasi section. Nah, tujuan dari section ini adalah mereaksikan 3 bahan baku utama, yaitu etilen, udara, dan hidrogen, untuk menghasilkan eh, EDC, teman-teman. Proses dimulai dengan pengkondisian 3 arus umpan. Karena reaksi membutuhkan kondisi spesifik, kita menggunakan serangkaian kompresor dan unit penukar panas. Itu yang ini, teman-teman. C dan juga E. Untuk menaikkan temperatur hingga 250 derajat Celcius dan tekanan hingga 506,6 kPa atau sekitar 5 atmosfer sebelum masuk ke reaktor. Eh, Satu hal yang menarik yang bisa kita lihat pada reaktor CRV-100, suhu keluaran pada stream 11 tercatat mencapai 1221 derajat Celcius. Ini memvalidasi bahwa reaksi oksiklorinasi yang terjadi di dalamnya bersifat sangat eksotermis atau melepaskan panas dalam jumlah besar. Nah, untuk memastikan akurasi model yang saya buat, mari kita tinjau hasil data yang kita dapatkan. Pada pada arus umpan utama, yaitu stream 147, simulasi memberikan hasil yang identik dengan data PFD, yaitu masing-masing 458 kilomol per jam, kemudian 1308 kilomol per jam, dan juga 468 kilomol per jam. Kemudian dari data yang dihasilkan juga selisih yang sangat tipis ditemukan pada stream 11 produk keluar reaktor. Ini teman-teman. Nah, data di sana mencatat 2002,68 kilomol per jam. Ini dibulatkan teman-teman di tabel ini. Tapi sementara hasil simulasi HISIS menunjukkan 2003 kilomol per jam. Jadi artinya kesalahan atau errornya itu sangat-sangat tipis, hanya sebesar 0,02%. Hal ini membuktikan bahwa model simulasi ini memiliki presisi yang sangat tinggi dan sangat valid untuk digunakan dalam analisis operasional lebih lanjut. Mungkin lanjut ke plan berikutnya yang akan dijelaskan oleh Mas Andi. Mas Andi, mic-nya Mas Andi. Mohon maaf, jadi saya ulang lagi. Jadi pada tahap kedua ini kita akan membahas mengenai EDC Purification Section yang bertujuan untuk memurnikan EDC sebelum masuk ke unit selanjutnya. Oke, yang pertama itu proses kita mulai dari stream 11 yang masih bersuhu tinggi sekitar 250 derajat Celcius. Dan aliran ini nanti dicampur dengan stream 27 yaitu dia itu recycle stream yang nanti masuk ke M9 atau mixer. Nah, ketika mixer ini dilalui jadi stream 12 yang suhunya nanti akan eh, turun jadi 160 derajat yang nanti akan didinginkan lagi
di X10 atau heat exchanger 10 ini sehingga menjadi keluarannya di stream 13 itu sekitar 20 derajat Celcius. Lalu setelah didinginkan nanti eh, si stream 13 ini masuk ke F11 atau di flash drum yang dimana dipisahkan menjadi tiga bagian, yaitu gas ringan, air, dan fase organik yang kayak EDC. Selanjutnya fase organik tadi yang ini di stream 16 ini nanti masuk ke kolom distilasi T12 yang dimana ini nanti akan menghasilkan produk dengan kemurnian edisi yang tinggi. Jadi untuk eh, prosesnya nanti seperti itu. Nanti untuk streamnya ini nanti kita bisa sesuaikan dengan yang ada di eh, soal PDF. Jadi nanti stream 11 ini misalnya ini molarnya ya. Misal nitrogen berapa, nanti kita bisa ubah-ubah sendiri di composition. Nah, nanti totalnya itu harus sama dengan ini 2002 sekian gitu kilogram per mol. Oke, lalu kondisi juga nanti bisa kita sesuaikan dengan di soal. Nah, di soal ini stream 11 kan pressure-nya sekitar 5 atm gitu. Jadi yang warna biru-biru ini itu yang bisa kita ubah, sedangkan warna yang abu-abu ini tidak bisa kita ubah. Jadi itu nanti defaultnya atau dihitung dari aspennya. Oke, selanjutnya saya mungkin menjelaskan dari siap masing-masing equipment itu dia juga misalnya ini mixer ya. Nanti kita tentukan sendiri inletnya mau dari stream berapa sampai berapa. Ini misal saya cuma pakai dua inlet, stream 11 sama stream 27. Nanti outletnya kita bikin stream 12 yang di sini gitu. Nanti worksheetnya juga bisa kita ubah. Yang warna biru ini ya yang bisa kita ubah sesuai dari soal atau dari PDF soalnya seperti itu. Lalu untuk memunculkan tabel ini nanti kita show table. Nah, nanti udah muncul tabelnya seperti apa gitu, streamnya dan teman-temannya. Ya, jadi di tahap kedua ini eh, karena sudah saya perbandingkan, jadi di tabel perbandingan molar flow stream SDC purification section ini dihasilkan kalau misal molar flow dari yang PFD asli dan molar flow hasil simulasi saya itu misal di stream 11 ya ini 2268 kilomol per hour. Lalu molar flow simulasi itu 2003. Bisa kita lihat sendiri. Molar flow di stream 11 itu 2003 kilogram mol per hour dan di PFD itu 2002. Nah, dapat disimpulkan bahwa ini nanti errornya itu sekitar 0,02% untuk hasil simulasi saya dibandingkan dengan PFD. Lalu begitu juga dengan stream 12 sampai stream ke 18. Tuh, jadi nanti kita bisa dapatkan apakah simulasi kita ini udah benar atau tidak gitu. Dan rata-rata ya ini errornya sekitar 0,21%, mungkin ada yang sampai 5% gitu. Oke. Oke, mungkin dari eh, edisi purification sudah cukup, bisa dilanjut ke proses selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke proses terakhir yaitu vinyl chloride monomer purification section, proses yang terakhir. Nah, kita proses ini itu dimulai dari stream 22 yang ada di kiri sini. Nah, yaitu aliran hasil cracking yang masuk ke dalam sistem dengan temperatur 277,8 derajat Celcius dan tekanan 3.400 kPa atau 30 atm dan dengan laju aliran sebesar 1093 mol per jam. Nah, di sini dari stream 22 ini akan masuk ke dalam T17. Terjadi proses pemisahan antara gas HCI dan campuran PCM edisi.
Nah, hasil pemisahan yang bagian atas ini akan menghasilkan stream 23 yang kaya akan HCI ada di sini. Nah, di stream 23 ini memiliki laju aliran sekitar 415 kmol per jam dengan temperatur sekitar 5,9 derajat Celcius. Nah, namun gas HCI ini tidak dibuang langsung, tapi direcycle kembali menuju unit auxiliary oxygenation sebelumnya. Jadi, sistem pabrik ini menerapkan recycle proses untuk meningkatkan efisiensi bahan baku di sini. Lalu kita lanjut ke produk bawahnya ya, dari T17 yaitu stream 24 yang mengandung campuran VCM dan sisa edisi. Nah, stream 24 ini keluar dengan temperatur sekitar 115 derajat Celcius dengan laju aliran 677 km kilomol per jam. Lanjut, dari stream 24 ini akan masuk ke valve 18. Nah, fungsi valve 18 di sini itu sangat penting karena akan digunakan untuk menurunkan tekanan sistem secara drastis dari sekitar 2.989 kPa menjadi 607,9 kPa. Nah, karena adanya penurunan tekanan tersebut, temperatur aliran juga menurun menjadi sekitar 87,76 derajat Celcius pada stream 25 di sini. Nah, lalu stream 25 ini akan masuk ke kolom distilasi kedua, yaitu T19 atau final VCM Purification Column. Nah, di sini produk atas akan menghasilkan stream 26 yang mengandung vinyl chloride monomer sebagai produk utama. Nah, berdasarkan hasil simulasi hasis, stream 26 ini memiliki temperatur sekitar 32 derajat Celcius dengan tekanan 486 kPa dan laju aliran sebesar 404 kmol per jam. Sedangkan produk bawah ini menghasilkan stream 27 yang masih mengandung edisi dengan laju aliran 273 kmol per jam. Nah, aliran edisi ini akan diresil kembali menuju edisi purification section yang sebelumnya sehingga material yang belum bereaksi tersebut tidak terbuang dan efisiensi proses akan meningkat. Nah, lanjut untuk perbandingan dengan tabel perbandingan molar flow dengan FDM purification section ada di sini. Nah, di sini kita bisa lihat hasil simulasi Aspen-Hayes menunjukkan tingkat akurasi yang sangat baik dengan error yang relatif sangat rendah. Sebagai contoh, ada di stream 22 ini di PFD molar flow-nya itu sekian dan molar flow di simulasi itu tidak beda jauh sehingga errornya itu didapatkan 0,2%. Dan begitu juga dengan eh, stream yang lainnya dari 22 sampai 27. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga yang kami jelaskan dapat eh, diterima dan bisa menjadi insight. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.